Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan ya materi kita dalam pembahasan akidah, dan khusus pada hari ini insya Allah kita akan murajaah ya. Kita akan murajaah untuk persiapan ujian yang insya Allah akan dilaksanakan pekan depan ya. Nah, di sini mu'alim akan ya mereview ya secara singkat ya, membahas ulang ya. Tapi tidak seluruhnya, tidak semuanya kita baca, akan mu'alim bacakan dari awal, tidak. Tapi di sini mu'alim akan ya secara singkat saja ya, menyampaikan hal-hal yang mu'alim anggap penting ya dari judul kita pada awal semester ya. Jadi dari pembahasan dari awal semester ya. Nah, ya sambil nanti mu'alim beri contoh dalam soal ya. Soal-soalnya nanti mu'alim beri mu'alim berikan contohnya, misalkan kalau seperti ini bentuk soalnya seperti ini, kemudian jawabannya seperti ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama yang kita bahas adalah tentang syafaat ya. Jadi untuk bab pertama di awal semester ini kita anggap ya, mu'alim anggap kita belajar dari bab syafaat ya. Nah, ya intinya syafaat itu adalah pertolongan ya. Sebenarnya syafaat itu adalah pertolongan ya, atau syafaat itu artinya adalah seseorang bisa menolong ya. Bagaimana seseorang ini ya, kita minta syafaat berarti kita minta pertolongan ya. Pertolongan dari apa? Yaitu pertolongan dari siksa neraka, ya. Ya, ketika seseorang misalkan akan dihukum, maka otomatis orang tersebut akan meminta keringanan hukuman ya. Lewat siapa? Nah, ini masalahnya di sini ya. Ya, siapa yang memberi keringanan itu ya? Ya, siapa yang berhak memberikan keringanan hukuman tersebut? Siapa yang berhak mengeluarkan orang dari siksa ya? Kepada siapa kita meminta perlindungan? Kepada siapa kita meminta pertolongan ya dari siksa? Nah, itulah yang disebut dengan syafaatnya. Syafi' artinya orang yang memberikan syafaat. Nah, ya, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat-ayat yang ada ini menjelaskan tentang bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa ada makhluk lain selain Allah yang bisa memberikan syafaatnya. Di sini dikatakan qulillahi syafa'atu jami'an ya. Katakanlah wahai Muhammad ya, lillahi ya, asy-syafa'at itu hanya milik Allah semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang penguasa langit dan bumi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya nafkahkanlah atau sedekahkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang ya hari di mana dia tidak ada perdagangan, di mana tidak ada jual beli
wala khullah wala syafa'ah, dan tidak ada kecintaan ya, rasa cinta, dan tidak ada pertolongan. Wal kafiruna humudz zalimun, dan ya orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim ya. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an ya. Berapa banyak ya malaikat yang ada di langit itu, la tughni syafa'atuhum, syafaat mereka itu tidak bisa, tidak akan berguna ya. Tidak akan berguna sedikit pun ya, tidak akan dibutuhkan ya syafaat dari para malaikat di langit yang kerjaannya hanya ibadah ya. Ya, sebagaimana kita tahu malaikat itu tidak pernah berdosa ya. Ya. Itu pun syafaat mereka itu tidak akan diterima, tidak dibutuhkan ya, kecuali dengan izin Allah ya, kecuali setelah Allah izinkan liman yasha'u wa yardu, kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, berkata Ibnu Abbas ya, Allah telah meniadakan ya, menafikan ya, amma siwahu kullu ma yata'allaqu bihi al-musyrikun. Allah telah meniadakan ya makhluk selain Allah itu ya, yaitu yang sering orang-orang musyrik itu bergantung kepada makhluk tersebut, kepada benda tersebut. Nah, fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu ya. Maka otomatis ya makhluk-makhluk yang digantungi ya, yang disembah, yang diibadahi oleh kaum musyrikin ya, dia tidak ada sedikit pun ya, dia tidak memiliki sedikit pun ya kekuasaan atas syafaat ini, atas dunia ini. Nah, bahkan satu sekecil pun dia tidak punya hak apa-apa ya. Walam yabqa illa syafa'ana au yakuna aunan lillah walam yaqa illa syafa'ana. Fabayana annaha la tanfa' illa man adzina lahu rabb ya. Maka jelas bahwasanya syafaat mereka itu tidak akan berguna kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahadi syafa'at yazunnuha al-musyrikun ya, syafaat yang dianggap ya, yang diyakini oleh orang-orang musyrik ini dia tertolak ya. Sebagaimana Al-Qur'an telah menolak klaim tersebut ya, menolak keyakinan tersebut. Nah, wa akhbaran nabi annahu ya'ti fayasjud li rabbih wa yahmaduhu ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan annahu ya'ti fayasjud li rabbih wa yahmaduhu ya. Ya, bahwasanya beliau itu datang ke masjid ya, datang untuk bersujud kepada Tuhannya dan memujinya ya, dan tidak memulai dengan syafaat. Ya, Nabi itu ya ketika beribadah ya, ketika berdoa kepada Allah, dia bersujud ya dan memuji ya. Dia tidak menyinggung tentang syafaatnya. Di awal Rasulullah SAW ketika berdoa itu dia tidak pernah membuka doanya dengan syafaatnya. Ya. Dia sujud kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dikatakan kepada Rasulullah, irfa ra'saka ya, angkatlah kepalamu ya, wa qul yusma' wasal tu'ta. Ya, dan berkatalah niscaya kamu akan didengar ya, dan mintalah niscaya kamu akan diberi ya. Washfa' wa syafa', dan ya mintalah syafaat niscaya engkau akan bisa ya memberikan syafaat. Nah, ya, kemudian ya orang yang paling bahagia dalam menerima syafaat itu ya adalah siapa? Ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, orang yang berkata la ilaha illallah ya tulus ya, ikhlas dari dalam hatinya. Nah, fatilka syafa'ah li ahli ikhlas. Nah, maka syafaat yang diterima itu ya
syafaat yang nanti akan Rasulullah berikan itu adalah untuk orang-orang yang ikhlas. Nah, ya, jadi syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran itu adalah syafaat yang ada unsur kesyirikan di dalamnya. Nah, ya, maksudnya adalah kita meyakini pertolongan itu masih dari ya makhluk-makhluknya. Kita minta syafaat lewat siapa? Lewat malaikat. Kita minta syafaat lewat para nabi ya. Kita masih meyakini bahwasannya orang-orang soleh bisa memberikan syafaat ya. Malaikat bisa memberikan syafaat ya. Itu semuanya terdapat unsur kesyirikan ya. Ya karena syafaat itu hanya bisa diberikan ya lewat izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ya. Ya. Bab yang kedua ini menerangkan tentang hidayah ya, bahwasanya hidayah itu adalah mutlak milik Allah ya. Tugas kita, tugas para nabi ya, tugas para dai, tugas para nabi adalah menyampaikan ya. Ya, adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan dalil ya, menyampaikan ilmu. Adapun dia tidak menerima, adapun orang yang kita dakwah, dia menolak atau bisa menerima itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak diwajibkan untuk memberikan hidayah ya. Rasulullah tidak pernah diharuskan untuk bisa memberikan hidayah terhadap seseorang ya. Tugas mereka yang wajib mereka lakukan itu hanya menyampaikan ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan dalil ya, menyampaikan kebenaran ya. Adapun mereka menerima atau tidak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap Allah yang nanti akan ya menentukan ya apakah dia layak menerima hidayah atau tidak ya. Nah, ya di sini ya di sini dikisahkan ya ketika Abu Thalib ya pamannya Nabi menjelang wafat ini di sisi beliau ini ada Abdullah Abi Umayyah dan Abu Jahal ya. Ya, ketika Abu Thalib ya menjelang wafatnya Abu Thalib ini ya datanglah ya Rasulullah dan bersama dia dan bersamaan dengan itu pula di situ terdapat Abu Umayyah dan Abu Jahal. Nah, ya. Rasulullah di situ melihat seperti itu dia tetap ya memaksa ya paman Nabi untuk berkata la ilaha illallah. Nah, ya. Ya, melihat Rasulullah dengan semangatnya ya memberikan ya menyuruh pamannya untuk ya mengatakan syahadat ini ya dua orang ini tidak terima, dua orang musyrik ini ya memanas-manasi paman Nabi agar ya tidak mengucapkan syahadatnya dengan berbagai cara. Nah, berkali-kali Nabi berusaha, berkali-kali Nabi berusaha ya tapi pada akhirnya Abu Thalib mati dalam agama Abdul Muthalib, artinya bukan dalam agama Islam. Nah, ya ketika sudah dalam kesedihan yang ketika Nabi sedih beliau berkata ya la astaghfirunna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan memintakan ampun kepadamu kalau aku tidak dilarang, seperti itu ya. Ya melihat pamannya mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka Nabi berkata ya sungguh aku sebenarnya itu sangat ingin memintakan ampunan kepadamu kalau saya tidak dilarang ya. Maka turunlah ayat maka nali nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin ya. Tidak layak ya seorang nabi dan orang-orang yang beriman ini memintakan ampun terhadap orang-orang musyriknya.
Ya, ini maksudnya adalah ketika mereka telah meninggal ya. Ya tidak layak kita dan orang-orang beriman ya, bahkan para nabi pun itu dilarang untuk memintakan ampunan terhadap orang-orang musyrik ya. Meskipun itu adalah kerabat yang paling dekat ya. Meskipun itu adalah kerabat yang paling dekat ya. Mimba di mata bayyana lahum anahum ashabul jahim ya. Ini yang menunjukkan telah meninggal ini kata-kata ini ya. Yang menunjukkan dilarang memintakan ampunan ketika setelah meninggal itu adalah kata-kata tabayyana ya, sudah jelas ya tempat mereka itu di neraka. Ya. Sudah jelas berarti sudah meninggal ya. Intinya ketika sudah jelas kedudukan dia di neraka ya, sudah jelas-jelas dia mati dalam keadaan kafir ya, tidak mengucapkan kalimat syahadatnya, belum masuk Islam ya. Sudah jelas-jelas dia meninggal tapi belum masuk Islam ya. Ini kan sudah jelas dia, statusnya sudah jelas dia. Dia belum masuk Islam, dia belum pernah sholat, ya, dia belum pernah mengucapkan kalimat syahadat. Ya, sudah jelas dia mati, otomatis amalnya terputus ya. Amalannya terputus ya. Sudah tidak ada peluang lagi bagi dia untuk taubat ya. Tidak ada peluang bagi taubat setelah meninggal ya. Intinya statusnya sudah jelas. Nah, kemudian dia memintakan ampunan. Nah, ini yang salah ya. Ya, sudah jelas-jelas orang meninggal, sudah statusnya kafir ya, non muslim ya. Kemudian kita minta akan ampunan. Nah, ini yang dilarang ya. Adapun kalau dia masih hidup, maka silahkan ya, silahkan berdoa agar dia mendapatkan hidayah. Kalau masih hidup ya, silahkan berdoa ya. Silahkan didoakan ya, orang tua kita misalkan atau saudara kita ya. Kita tahu ya dia belum masuk Islam misalkan. Ya, kita tahu ibadahnya masih ya banyak yang kurang misalkan ya, kita doakan ya sebelum dia meninggal ya. Adapun setelah meninggal maka sudah tidak ada peluang lagi untuk bertaubat. Ya, di sini kita lihat bagaimana semangat Rasulullah dalam mengislamkan ya pamannya ya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang yang berkata bahwasanya ya ayah dan ibu Rasulullah, keluarga Rasulullah itu adalah keluarga muslim ya. Itu tidak benar ya. Jadi klaim bahwasanya ya, pernyataan bahwasanya ya keluarga Nabi Muhammad ya, bapaknya, ibunya ya, kakeknya itu muslim semuanya ya tidak benar ya. Yang benar adalah semua keluarga ya, nenek moyang Nabi itu adalah orang-orang ya, bukan orang-orang muslim ya, kafir, masih dalam keadaan mereka semua meninggal dalam keadaan kafir. Ya, di sini juga dijelaskan ya, yang menyebabkan Abu Thalib ya tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat itu adalah karena ya pergaulannya ya, karena mereka sering, karena Abu Thalib itu banyak bergaul dengan ya Abu Umayyah dan Abu Jahal ini ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ini ya. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita ya, bagaimana bahayanya mencari teman yang buruk ya, bagaimana bahayanya kita selalu dekat ya. Kita selalu berteman, kita salah memilih teman ya. Teman-teman yang kita pilih itu ya buruk akhlaknya ya, agamanya ya. Nah, jadi ini yang menjadikan Abu Thalib itu dia tidak enak dengan teman-temannya ya. Ya. Madarratu ta'zimil aslaf wal kabair ya. Ya, di antara itu juga yang menyebabkan dia sulit mengucapkan kalimat syahadat ya, menolak untuk mengatakan kalimat syahadat ini di antaranya ya dia terlalu mengagungkan nenek moyang ya. Abu Thalib ini terlalu mengagungkan nenek moyang ya. Karena keyakinan pada waktu itu masih sangat, keyakinan ya nenek moyang itu masih sangat tinggi ya.
mengikuti jejak nenek moyang itu masih sangat kental pada waktu itu, sehingga ya dia tidak merasa tidak tega ya mengkhianati nenek moyangnya sendiri ya. Tidak tega mengkhianati nenek moyangnya sendiri, ditambah dengan pengaruh sahabat-sahabatnya, ditambah dengan pengaruh teman-teman yang buruk. Nah, kemudian ini al-a'mal bil khawatim ya. Ini pernah Mu'alim tanyakan di UTS kemarin ya. Asyahid biqaunil a'mal bil khawatim. Nah, ya. Hadis dalil ini menunjukkan bahwasannya ya amalan itu tergantung di akhirnya. Amalan seorang itu tergantung di akhir hayatnya ya. Bisa jadi dia sepanjang hidup ya soleh, sepanjang hidup dia soleh, sepanjang hidup orang soleh ya beribadah ya, rajin menuntut ilmu, beribadah ya, taat kepada orang tua ya. Intinya dia sepanjang hidupnya sudah melakukan banyak amal soleh ya. Tapi di akhir dia misalkan berdosa. Tapi di akhir hayat menjelang wafat dia dalam keadaan berdosa misalkan ya. Atau naudzubillah misalkan dalam keadaan kafir misalkan ya. Maka yang dihitung ini adalah akhirnya ya. Bagaimana akhir hayatnya ketika dia sebelum meninggal ya. Dalam keadaan seperti apa dia. Jadi yang dihitung itu bukan dari awalnya ya. Tapi di akhirnya ya. Al-a'mal bil khawatim ya. Perbuatan itu tergantung pada akhir amalan itu. Ya. Sebaliknya kalau orang dari awal misalkan maksiat, sering berdosa, sering bunuh orang ya, dia melakukan kesyirikan ya, tidak berbakti kepada orang tua ya, jarang beribadah, tapi di akhir hayat dia bertaubat ya, bertaubat rajin ibadah ya, meskipun itu cuma hanya setahun atau 2 tahun, tapi dia benar-benar ikhlas bertaubat, maka yang dilihat ini adalah akhirnya ya. Ya bisa jadi perbuatan yang dahulu diampuni, tapi karena dia di akhir bertaubat sungguh-sungguh ya, bertobat dengan sungguh-sungguh ya, beribadah dengan baik, maka bisa jadi dia masuk surga ya dengan sebab akhir amalannya. Nah, kemudian sebab selanjutnya adalah bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkuhum dinuhum wal ghulu fis sholihin ya. Ya, sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka itu karena ya gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, ya, ini sebenarnya masih ada hubungan dengan judul yang sebelumnya ya. Ya, karena di antara sebab Abu Thalib ya berat untuk mengucapkan kalimat syahadat itu karena ya karena dia dan orang-orang semisal dengan Abu Thalib ini ya, seperti Abu Jahal ya, ini terlalu berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, dalam mengagungkan nenek moyang mereka ya. Ya, otomatis orang soleh ini termasuk adalah nenek moyang mereka yang mereka anggap soleh ya. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ya, wahai ahlu kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan kalian mengikuti ya keinginan kaum yang telah sesat. Nah, min qabli wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil ya. Sesat dan menyesatkan ya. Ya, kemudian di sini disebut ya di dalam ayat yang lain ya dari Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala ya wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uq wa yasra. Jangan kalian bernadar terhadap Tuhan-Tuhan kalian ya. Dan jangan juga kepada Wat, Suwa, Yagus, wa Ya'uq, wa Nasr. Ini adalah nama-nama ya, nama-nama rijal soleh ya. Nama-nama orang yang mereka anggap soleh dari kaum Nabi Nuh.
Ini adalah nama-nama yang apa? Nama-nama orang ya, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr ini adalah nama-nama orang yang mereka anggap soleh ya, yang hidup ketika masa Nabi Nuh. Falamma halaku auhas syaiton ilaihim. Setelah mereka meninggal ya, maka syaiton membisikkan kepada mereka ya, buatlah patung-patung ya, ya, buatlah ya, kayak misalkan tanda ya, atau patung ya, tanda. Allati kanu yajlisuna fiha ansaban ya, yang apa di kuburan mereka ya. Patung-patung atau tanda tempat mereka dikuburkan ya. Jadi ketika dikuburkan disuruh mereka diberi tanda ya. Disuruh menandai kuburan itu dengan apa? Dengan tiang misalkan, dengan apa? Kalau bisa patung ya patung, kalau bisa hanya tulisan ya tulisan. Nah. Fafa'alu. Nah. Maka mereka akhirnya dibuatlah apa tanda tersebut. Nah. Dan tanda-tanda itu dinamakan seperti nama-nama mereka ketika masih hidup. Nah. Ya. Ya. Dan pada setelah dibuat mereka di awal tidak nyembah ya. Ya. Di awal selesai pembuatan ya, itu tidak disembah ya, tidak langsung disembah ya. Disembah itu ya ketika orang-orang yang membuat ini telah meninggal ya. Jadi tujuan awal itu tidak disembah, hanya sebagai tanda saja ya. Oh, dulu di sini ada orang yang namanya Fulan misalkan. Dia itu dulu orangnya soleh ya, rajin ibadah seperti ini, rajin sedekah ya, seperti ini. Akhirnya dibikin tanda, dibikin apa? Ya istilahnya monumen kalau sekarang seperti itu ya, untuk mengenang jasanya. Ya tujuannya di awal belum disembah tujuannya. Ya. Ya, tapi lama kelamaan ya ketika orang-orang yang membuat ini meninggal semua ya, generasinya sudah meninggal semua, ya akhirnya dibelokkan lagi dia. Akhirnya niat yang semula tidak disembah ya, setan membisikkan lagi kepada generasi selanjutnya, oh kamu itu dulu buat disembah seperti itu ya. Ya akhirnya lama-lama ya bergeserlah tujuan ya, yang sebelumnya tujuannya hanya sebagai peringatan, hanya untuk mengenang jasanya ya, karena apa? Karena misinformasi ini ya, karena generasi setelahnya ini sudah apa ada, kemudian generasi sebelumnya tidak menyampaikan apa tujuannya ya, dikiranya itu akhirnya untuk disembah seperti itu. Ya, lamma matu aqafu ala kuburihim ya, berkata Ibnul Qayyim ya, setelah mereka meninggal ini mereka iktikaf di kubur-kuburnya mereka. Summa sawwaru tamasilahum, kemudian mereka gambar ya orang-orang tersebut. Mereka beri gambar ya, digambar. Summa tala alaihim almadu fa'abaduhum. Kemudian berlalu beberapa waktu ya, beberapa puluh tahun kemudian baru disembah seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sabda, la tatruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Ya, jangan kamu memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji ibnu Maryam ya. Innama ana abdun, sungguhnya saya itu hanya hamba Allah ya, hamba biasa, manusia biasa. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, jadi di sini yang perlu kita perlu kita beri poin, yang perlu kita garis bawah ya. Syirik itu bermula dari apa? Syirik itu ada karena apa? Ya, karena kita terlalu berlebihan dalam memuji ya, mengagungkan orang-orang soleh ya. Syirik itu bermula dari ketika seorang ini sudah terlalu cinta ya, sudah terlalu apa?
berlebih-lebihan ya, terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Nah, ya sehingga menjadikan apa agama ini berubah ya, sehingga menjadikan ya tuntunan ini ya, agama ini ya yang semula diyakini dengan benar akhirnya yang semula apa diyakini dengan benar tapi berubah karena berubahnya apa karena keyakinan mereka terhadap orang-orang soleh ini. Nah, ya. Dan di antara sebab apa akibat dari terlalu berlebihan ini adalah ya seorang jadi mudah dalam menerima suatu bid'ah ya. Ya, ketika agama berubah maka otomatis bid'ah bermunculan ya. Karena bid'ah itu adalah suatu yang baru ya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada tuntunan dalam agama ya. Ya, ketika orang-orang soleh ini melakukan suatu perbuatan maka itu diikuti ya. Padahal perbuatan tersebut bisa jadi bid'ah ya. Ya, ketika seorang terlalu cinta ya terhadap orang-orang apa terhadap nenek moyang mereka, terhadap kiai mereka misalkan atau terhadap ulama mereka ya, terlalu cinta sehingga apapun diikuti ya, perkataannya diikuti, ya ibadahnya ditiru ya. Ini rentan ya. Hal-hal seperti ini bisa rentan menyebabkan seorang masuk ke dalam bid'ah. Karena yang diikuti bukan Al-Quran lagi ya, bukan hadis lagi, tapi orang. Tapi sudah mengikuti orang person ya, satu person ya. Taib. Ya, ma'rifatus syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'ah. Nah, ya, bagaimana setan ini ya, bagaimana cerdiknya ya setan itu dalam mengelabui manusia ya. Di awal ya, setan itu tidak akan pernah membisikkan kepada kesyirikan ya. Di awal-awal ketika setan memerintahkan untuk membuat patung ini, dia tidak akan pernah langsung menyuruh untuk menyembah patung tersebut ya. Dia tidak akan langsung menyuruh seorang berdoa di sisi kuburan ya. Ya, di awal ya setan itu membisikkan manusia ya hanya untuk mengenang saja ya. Di awal pasti setan ini ya ketika membisikkan sesuatu kepada manusia di awal ya di awal pasti alasannya untuk mengenang ya, mengenang jasa-jasanya ya, mengingat jasa-jasanya ya, mengikuti apa perbuatannya ya, mencontoh ya perbuatannya, akhlaknya ya. Ya, tapi tidak seperti itu dengan orang-orang setelahnya ya. Orang-orang setelahnya tidak akan memahami seperti itu ya. Ya, karena nanti setan membisikkan hal yang lain lagi ya. Ya, mulailah ya ketika wafat generasi sebelumnya, maka generasi setelahnya pasti akan dibisikkan untuk berdoa, meminta doa misalkan, meminta syafaat seperti itu ya. Akhirnya lama-lama jatuh terhadap kesyirikan. Ya. Larangan di antara hikmahnya adalah larangan untuk membuat gambar-gambar dan patung-patung ya. Ya, walaupun sekarang sudah banyak ya, walaupun di kota-kota besar sekarang sudah banyak, tapi ya anggap saja anggap saja semuanya itu ya sebenarnya dilarang ya. Ya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa nah. Karena sudah terlanjur tersebar ya di negeri kita nah. Baik.
Ya, di sini juga kita bisa mengetahui ya bagaimana ya besarnya musibah ketika para ulama itu meninggal ya. Ya. Ya, ketika ulama meninggal dan kita belum sempat ya dan ulama tersebut belum sempat menyampaikan ya atau kita belum sempat belajar dari ulama tersebut ya. Ya, niscaya pemahaman kita akan kurang ya. Niscaya ya kita akan mudah ya tergelincir ke dalam pemahaman yang keliru ya. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ulama-ulama mereka dulu itu ya sebagaimana yang telah berkali-kali mualim sampaikan ya. Ya, mungkin ulama-ulama mereka dulu ketika mereka membuat patung itu ya mereka belum sempat menyampaikan ya tujuan mereka itu apa ya. Ya di awal mereka belum sempat menyampaikan ya apa tujuan mereka membuat tanda ya di kuburan seperti itu ya. Ya. Ya, pada waktu itu mereka mungkin belum terfikir untuk berdoa ya, belum terfikir untuk ya menyembah, meminta doa ya. Tapi karena orang-orang setelahnya ini tidak ada yang belajar ya kepada para ulama, ya ulamanya sendiri pun ya belum sempat menyampaikan misalkan ya sehingga ini jadi musibah ya, jadi musibah ya. Karena ilmu belum sempat tersampaikan ya, atau kita belum sempat belajar ya, akhirnya lama kelamaan generasi seterusnya ya hilang ya, warisan yang ditinggalkan itu hilang ya bersama dengan kematian para ulama ya. Ya sehingga menyebabkan ya semakin lama semakin zaman ya, zaman semakin berlalu ya ilmu semakin berkurang ya, karena orang sudah jarang yang ada yang belajar ya, ulamanya juga misalkan hanya menyampaikan kepada orang-orang tertentu saja ya, ilmu hanya sedikit orang yang menuntut ilmu ya. Ya, kemudian kita juga malas untuk belajar ya, orang-orang semakin malas untuk menuntut ilmu ya. Sehingga ulamanya juga hanya mengajarkan kepada orang-orang tertentu saja ya. Akhirnya lama-lama ilmu itu hilang ya. Ilmu itu hilang dan orang-orang setelahnya mengambil ilmu dari orang yang salah ya, memahami agama ini dengan cara yang salah ya. Tapi kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah at-taghlid ya, celaan teguran yang keras ya terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan ya, di sisi kuburan ya. Lebih-lebih apabila dia menyembah kuburan tersebut ya. Menyembah di sini enggak berarti menyembah sujud ya, enggak. Kita berdoa itu dianggap menyembah ya. Ya, kita hanya berdoa saja ya di sisi kuburan itu dianggap ya, Allah anggap ya itu kita menyembah ya, menyembah kuburan. Ya, ini teguran keras ya. Ya, di sini diceritakan bahwasanya Rasulullah ini ya menceritakan ya orang tentang keadaan orang-orang Habasyah ya, tentang keadaan orang-orang Habasyah ya. Ya, orang-orang Habasyah ketika ada yang meninggal di antara mereka ya, satu orang soleh ya, ulama mereka, ada salah satu ulama yang meninggal ya, mereka membuat kuburan ya, mereka membangun masjid di kuburan tersebut ya. Wasawwaru fihi tilka suwarna. Dan masjid itu ya, dan tempat ibadah itu digambar ya, digambar dengan gambar orang tersebut ya. Ya dibuat gambar atau dibuat patung ya. Ulaika syirarul khalaq indallah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah ya. Ya. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah, ya. Karena itu bisa ya,
mengarahkan orang terhadap kesyirikan yang lebih besar. Ya, bahkan ketika Rasulullah dalam keadaan sakit yang hampir ya, yang sakit yang sangat yang hampir merenggut nyawa Rasulullah, ya beliau masih sempat-sempatnya ya memperingatkan umatnya untuk ya untuk ya menjauhi perbuatan orang-orang Yahud dan Nasrani. Ya, sehingga sampai-sampai beliau tidak ingin agar nanti kuburannya ditampakkan ya. Sehingga ya sampai-sampai Rasulullah tidak ingin agar kuburan beliau nanti ditampakkan. Ya, 5 hari sebelum kematian beliau ya beliau mengatakan inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil ya. Sungguhnya Allah telah membebaskan diriku dari memiliki khalil ya. Ya. Di antara kalian ya, khalil di antara kalian ya. Sungguhnya Allah telah membebaskan diriku dari ya memiliki khalil ya. Di antara khalil itu derajatnya lebih tinggi dari mahabbah ya. Jadi lebih tinggi dari kekasih. Fa innallaha qad ittakhadzani khalilan karena Allah telah menjadikan ya saya sebagai khalilnya ya. Artinya orang yang sangat dicintai. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya saya boleh ya mengambil khalil di antara kalian ya, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar ya. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ya, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ya, orang-orang ya nenek moyang kalian itu ya, zaman dahulu itu mereka mengambil kubur-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah ya. Jadi kuburan-kuburan nabi ya, orang-orang soleh mereka jadikan masjid tempat ibadah. Ala fala tattakhidul kubur masajid. Maka janganlah kalian mengikuti jejak ya nenek moyang kalian ya. Sungguhnya saya melarang dari hal tersebut. Ya, di sini dapat diketahui ya, di sini kita bisa ambil ya hikmah ya bagaimana getolnya ya, bagaimana semangat Rasulullah ya untuk menerangkan hal ini ya, untuk menerangkan bahayanya ya beribadah di sisi kuburannya. Ya, sampai di akhir hayat pun Rasulullah masih tetap mengingatkan umatnya ya. Sampai menjelang wafatnya pun Rasulullah ya tidak lupa, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan umatnya ya tentang bahayanya tentang bahayanya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ya. Meyakini ya berlebihan dalam meyakini kesalehan seorang, mencintai seorang ya sehingga dianggap ya apabila kita beribadah di tempat orang tersebut ya ibadah kita lebih afdol ya. Itu tidak keyakinan yang salah seperti itu ya. Ya, masjid itu bisa di mana saja ya. Tempat ibadah itu bisa di mana saja ya. Ya, tidak boleh kita ya mengkhususkan tempat ibadah ya, apalagi berdoa di kuburan, apalagi berdoa di sisi kuburan ya, beribadah di sisi kuburannya. Ya, tidak ada tempat yang paling afdal ya selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ya dan Masjid Nabawi itu ya. Karena dalilnya sudah jelas ya. Selain itu ya tidak ada tempat yang utama ya. Apalagi di kuburan ya, tidak ada. Ya, kemudian ya hadis lain yang menunjukkan tentang bahayanya ya hal tersebut ya hadis Rasulullah SAW ya inna min syirarin nas ya di antara seburuk-buruk manusia itu mantudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya ya jadi ya orang yang paling buruk ya
Ya, orang-orang yang paling buruk nanti adalah orang yang masih hidup ketika hari kiamat tiba ya. Ya, jadi ya sebagaimana kita ketahui ya, menjelang hari kiamat itu ya orang-orang soleh itu nanti akan diwafatkan ya. Para ulama, orang-orang soleh itu akan diwafatkan sehingga tersisa orang-orang yang buruk akhlaknya ya. Ya, kiamat tidak akan tegak, tidak akan tiba kecuali nanti kebanyakan manusia itu sudah rusak akhlaknya, ibadahnya, moralnya ya. Ya. Sehingga yang tersisa itu adalah orang-orang yang jelek ya. Dan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, tempat ibadah ya. Ya, jadi disamakan ya, dibandingkan ya. Jadi Rasulullah di sini membandingkan buruknya orang-orang yang pada waktu hari kiamat ini masih hidup ya, dan orang-orang yang mengambil kuburan sebagai tempat ibadah itu disandingkan ya untuk menunjukkan ya persamaan, perbandingan ya antara dua kelompok tersebut. Nah, baik. Ya. Ya, nanti pertanyaannya insya Allah dengan bahasa Arab ya. Ya, coba dipahami sedikit demi sedikit ya. Ya, pertanyaannya tidak jauh-jauh dari madza, kaifa seperti itu ya. Kam seperti itu ya. Ya, insya Allah kalau dibaca pelan-pelan dipahami, insya Allah paham ya. Dan jawabannya boleh dengan bahasa Indonesia ya. Dan jawabannya boleh dijawab dengan bahasa Indonesia. Kalau kesulitan menjawab dengan bahasa Arab, yang jelas poinnya harus dapat ya. Poin yang mu'alim tanyakan itu harus dapat ya. Ya, boleh ditulis jawabannya dengan bahasa Indonesia ya. Baik. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa mu'alim sampaikan ya. Ya, selamat belajar dan kita berjumpa lagi di UAS insyaallah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.